Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Atas Suryono, saya dari kelas 10P. Saya akan mempresentasikan sejarah. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Raid Akil Syahril dan Muhammad Farel Haikal. Apa itu metode sejarah? Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyalurkan suatu sintetis tertulis atas hasil yang dicapai. Apa saja langkah-langkah penelitian sejarah? 1. Pemilihan topik. 2. Heuristik dan kritik. 3. Interpretasi. 4. Historiografi. 1. Pemilihan topik. Pemilihan topik dalam sejarah adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian sejarah. Topik yang dipilih akan mempengaruhi sepanjang perjalanan penelitian Anda. Jadi penting untuk memilih dengan bijaksana. 2. Heuristik. Heuristik dalam konteks sejarah merujuk pada metode atau pendekatan berpikir yang digunakan oleh sejarawan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi historis. Ini adalah cara para sejarawan mendekati penelitian sejarah dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Heuristik dalam sejarah melibatkan prinsip-prinsip dalam dan pedoman yang membantu sejarawan dalam mengeksplorasi masa lalu. Kritik dalam sejarah merujuk pada proses mengevaluasi kritis dalam sumber-sumber sejarah untuk menentukan kebasahan, keandalan, dan nilai informatifnya. Ini merupakan langkah penting dalam penelitian sejarah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh sejarawan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam sejarah merujuk pada proses analisis dan pemahaman terhadap peristiwa, tokoh, dan fenomena masa lalu. Interpretasi dalam konteks sejarah melibatkan penyusunan makna dan penafsiran terhadap bukti-bukti sejarah yang ada. 4. Historiografi. Historiografi dalam sejarah merujuk pada studi tentang sejarah penulisan sejarah, termasuk metode, teori, dan pendekatan yang digunakan oleh sejarawan dalam menghasilkan karya sejarah. Ini adalah disiplin yang memeriksa bagaimana sejarah ditulis, diinterpretasikan, dan disampaikan kepada publik. Sumber sejarah. Sumber sejarah ada yang berdasarkan sifat dan juga ada yang berdasarkan bentuk. Sumber. Berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat sekunder, sumber sejarah yang bersifat sekunder adalah sumber-sumber yang tidak langsung terkait dengan peristiwa atau masa lalu yang sedang diteliti. Mereka merupakan hasil dari analisis, interpretasi, atau rekapitulasi informasi oleh pihak ketiga. Sumber-sumber sekunder ini seringkali digunakan oleh sejarawan sebagai panduan atau referensi dalam penelitian sejarah. 2. Berdasarkan sifat primer. Sumber sejarah yang bersifat primer adalah sumber-sumber yang langsung terkait dengan peristiwa atau masa lalu yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini diciptakan lalu diproses pada saat peristiwa berlangsung atau segera setelahnya oleh saksi mata atau pihak yang terlibat. Sumber-sumber primer adalah sumber-sumber yang dianggap paling otentik dalam penelitian sejarah karena mereka memberikan pandangan langsung tentang peristiwa dan kondisi sejarah. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu berdasarkan tulisan, lisan, dan benda. 1. Bentuk sebagai tulisan. Sumber sejarah dapat dibagi berdasarkan bentuk tulisan atau media di mana informasi sejarah tersebut disampaikan. 2. Bentuk sebagai lisan. Sumber sejarah berdasarkan bentuk tulisan dapat diklasifikasikan berdasarkan media atau jenis tulisan yang digunakan dalam menyampaikan informasi sejarah. 3. Bentuk sebagai benda. Sumber sejarah berdasarkan bentuk benda adalah sumber-sumber yang bersifat fisik dan dapat dilihat atau disentuh. Ini adalah objek-objek yang digunakan atau diciptakan pada masa lalu yang memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya pada saat itu. Perkembangan historiografi. Perkembangan historiografi terbagi menjadi 3. Berikut penjelasannya. 1. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah pendekatan dalam penulisan sejarah yang cenderung mengikuti pola konvensional dan metode yang telah lama ada dalam disiplin sejarah. 2. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah cabang dalam sejarah yang berfokus pada studi, penulisan sejarah, dan pemahaman sejarah selama periode kolonial. Ini melibatkan penulisan sejarah dan analisis dokumen-dokumen dan karya-karya sejarah yang diciptakan selama masa kolonial, serta pandangan historiografis yang muncul pada masa itu dan setelahnya.
Historiografi kolonial melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuatan kolonial mempengaruhi cara secara dilihat, ditulis, dan diinterpretasikan. 3. Historiografi modern. Historiografi modern adalah cabang dalam sejarah yang berfokus pada studi penulisan sejarah dan pemahaman sejarah dalam era modern. Ini mencakup analisis sumber-sumber digunakan dalam menyusun narasi sejarah dari abad ke-19. Hingga saat ini, historiografi modern sering mencermati bagaimana perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi mempengaruhi penulisan dan interpretasi sejarah pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.